Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in syai'ulillahi al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Musanniful kutub alladzina ta'allamu biha khususan hadratis Syekh Bahya Yasim As'ari. Hadrat Syekh Bahya Wazil Khalil wa hadrat Syekh Bahya Intil Mujasari wa ila hadratis Syekh Bahya Khalil Mangkalan Bahsa Soleh Langitan wa hadrat Syekh Bahya Khalil Mangkalan wa hadrat Syekh Bahya Sunnah Ampel ifillahu mudhunubahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilman nafi'an barakan kasuran maqbulan fid dharain ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wajibatun wis ya. Fi'tah wajibah mandubah pun ya. Pundi wa idza arafta faslun. Qala al ulama Asy-Syaikh Muhammad Bakhit. Wes. Sekultu wa la'alla. Nomor 11. Nomor 10. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Di baris berapa? Apa dari Bapak? 1, 2, 3. Qala al-Qadhi Iyad. Qala al-Qadhi Iyad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qala qadhiya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qala al-muallif rahimahullah.
wa nafa'ana ilmu wa midana bi asyarri amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa al-Qadhi'iyat. Syekh Qadhi'iyat fi Syifa ing dalam kitab Asy-Syifa. Wa kana lan ana apa mu'azzamu fasatihim gedene kerusakane Farid gedene kerusakane Farid hadzal Farid pantan aiku ala dini ing atase agama wa qad yadkhululan temen-temen melebu apa fasatihim fi umurid dunya ing dalem urusan dunya bima kelawan barang yalkuna kang nibaake sapa farik bima kelawan barang yalkuna kang nibake sapa farik bainal muslimina ing dalem antarane wong Islam minal adawati saking permusuhan wa diniyatin lan urusan agama allati tasri kang berentek opo adawah permusuhan lidunyahum maring urusan dunyane Farid waqala ini fitnah di akhir zaman tapi ya sudah sejak dulu ya. Ada golongan-golongan yang nyata hari ini nyata golongan-golongan yang menurut Al-Qadhi'iyat ya membuat kerusakan di dalam urusan agama yang berdampak kepada urusan-urusan dunia. Sebenarnya awalnya mereka hanya memecah belah, merusak urusan agama, lalu kemudian berdampak kepada urusan-urusan dunia. Sekarang ini informasinya Wahabi itu di Saudi Arabia sudah dilarang, dakwah yo dilarang, ubah yo dilarang. Ini baik. Cuman kita orang Indonesia ya waspada karena negara kita masih mengizinkan ada Wahabiyah di Indonesia, firok-firok seperti itu. Ya maka yang disampaikan hanya memecah belah, membenci bangsa, membenci negara dan seterusnya. Gitu kan. Sing bener awake dhewe. Selain dirinya salah. Nah, kalau demikian bagaimana? Yang dirugikan sesungguhnya Islam. Islam yang mestinya rahmatan lil alamin ini di tangan orang-orang yang takfiri, di tangan orang-orang yang membuat kerusakan, Islam ini menjadi rugi. Islam akan dikenal sebagai agama yang sadis. Ya kan? Wong poso, bulan Ramadan ini wajib puasa. Lamangan nanggone bulan Ramadan, ini mestinya kalau kita mengumumkan hukum Islam bagi orang yang puasa, maka dosa karena poso-poso kok mangan. Bagi bukan orang Islam, kalau misalnya mangan, ya jangan di tempat terbuka. Di tempat tertutup. Tapi kalau misalnya ada orang rokok di tempat umum, kita juga tidak boleh main hakim sendiri. Gitu loh Mas.
Kita tidak boleh melakukan rahasia sendiri. Tidak boleh. Kita punya polisi, kita punya penegak hukum. Tidak boleh main hakim sendiri. Anak wong mendem mbok cekel, mbok gepuk indase gitu, tidak bisa. Ini kan rusak. Siapa yang rugi? Yang rugi ya kita sendiri. Yang rugi Islam. Islam yang rahmatan lil alamin ini menjadi Islam yang ngeri bagi mereka dan mereka semakin jauh. Mestinya Islam yang indah ini ya disampaikan dengan cara yang indah. Islam yang benar ini disampaikan dengan cara yang benar. Islam yang baik ini disampaikan dengan cara yang baik. Amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar juga bil ma'ruf. Menyampaikan kebaikan harus dengan cara yang baik, mencegah kemungkaran harus juga dengan cara yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sopal alamatu mulla alil qari, wong kang banget alimi mulla alil qari rupane Syekh Mulla alil qari fi syarhihi ing dalam syarahi Mulla alil qari. Waqad harrama lan temen-temen ngaromaki sapa Allahu Gusti Allah taala maulur sapa al-khamra ing arak wal maisirulan innallaha teman sadune iku harrama ngaromake sapa qad harramallahu taala al khamra ing arak wal maisirulan judi li hadhil illati karana iki alasan kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah taala innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Innama yuridu syaitan, innama yuridu angin pestine ngarepake sapa syaitan setan au yuqi'a tonibaake sapa setan bainakum ing dalem antarane sira kabeh al adawasa ing permusuhan wal baghdha alan pendunan ya permusuhan fil khamri ing dalem arak wal maisiri lan judi. Lama dawuh sesungguhnya Allah itu mengharamkan maisir, mengharamkan khomer, judi ikuti haram nih, judi ikuti larang, arak mendem iku yo dilarang. Kenapa? Karena ayyuki'a bainakumul adawata, karena menimbulkan permusuhan wal baghdha'a lan pendon-pendonan. Jadi ilat alasan yang menyebabkan haramkannya khamr dan judi ya karena banyak. Judi itu menyebabkan permusuhan, mendem itu menyebabkan perkelahian, ini banyak. Wong nek mendem ora sadar, gitu. Maka munculnya ilat ini menjadikan sesuatu itu tidak boleh. Jadi ora oleh mendem, ora oleh judi, mergo judi kuwi dampaknya pada permusuhan. Sama juga kita. Kita juga tidak boleh melakukan sesuatu yang dampaknya pada permusuhan dan kebencian, apalagi kebencian terhadap Islam. Apa itu? Ya ketika kita memaksakan agama kita kepada orang lain. Tidak bisa. Sebagai orang Islam kita tidak punya kewajiban, kita tidak punya
wewenang untuk memaksa orang lain harus mengikuti kita, orang di luar Islam. Makanya anggernya jelas, la iqraha fid dini qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Nah, ini nek wong memilih di luar Islam ya pilihan dia. Dan saya dan sampean itu memilih sebagai orang Islam. Maka tugas saya dan sampean itu tadi membawa Islam sehingga Islam ini tidak dibenci, membawa Islam sehingga Islam ini dicintai dan diterima. Seperti bagaimana para waliullah itu membawa Islam di tanah Jawa, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada kebencian, diterima dengan baik, diterima dengan bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perbedaan sudah sejak dulu kala. Manut aturane agama, manut petunjuke ulama itu penak. Manut petunjuke ulama, manut petunjuke agama. Ya agama akan selamat. Tapi ketika kita tidak memahami agama kita, maka agama kita akan menjadi korban. Ketika sampean tidak paham dengan agama sampean, ruwe jihad, titik jihad, ora apa-apa jihad. Yo jihad toh. Jihad itu melawan kebodohan dengan ngaji. Jihad itu melawan kemiskinan dengan bekerja. Ya kan jihad kan? Jihad itu melawan orang kemiskinan, penderitaan orang lain dengan sedekah. Nah, kalau jihad sampean artikan harus menegakkan Islam dengan cara yang sakarmu dewe, ya ini yang rugi adalah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ikuti yang dicontohkan Nabi. Nabi ini tidak pernah marah. Nabi ini tidak pernah muring. Beliau itu adalah uswatun hasanah. Mulatafun nas mutaratun nas ikhtimalul adha alin nas. Nabi itu lemah lembut sama sahabat. Nabi itu lemah lembut sama sahabat. Tidak berteriak-teriak. Didik teriak-teriak. Kamu kafir, kamu. Tidak. Jadi banyak kisah kan, dicontohkan sama saya. Yang dicontohkan oleh Nabi untuk saya dan untuk sampean. Ada satu kisah waktu di Madinah kalau tidak salah. Setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya kegiatan pergi ke pasar. Di pasar itu ada seorang Yahudi, Mas. Di pasar itu ada seorang Yahudi buta. Nggak usah tua, udah tua, dia buta, ndak ono sing ngeramut. Ndak ono sing ngopeni, ndak ono sing kowe pangan. Setiap pagi Rasulullah itu datang ke pasar untuk nyuapin orang Yahudi ini. Siapakah Yahudi ini? Ini Yahudi bencinya mak Nabi sundul langit. Lesan Yahudi ini selalu mencaci Nabi, selalu membenci Nabi, selalu memfitnah Nabi, selalu mengatakan jelek kepada Nabi. Ini Nabi datang ke pasar untuk menyuapinya. Ini contoh untuk saya dan sampean memperlakukan orang yang berbeda kepada kita, orang yang benci kepada kita. Gitu kan. Nabi Muhammad nyampe ke pasar, Mas. Orang Yahudi ini didulang ambek kurma, dikupas, diambil kulitnya dibuang. Ini kurma tidak langsung didulang ambek wong Yahudi iki mergo sepuh. Ini kurma dikemah dulu sama Nabi sehingga lembut. Sesudah lembut baru diambil dari lisan Nabi didulang ambek Yahudi. Ini Yahudi ketika disuapi Nabi juga caci-caci maki Nabi habis-habisan. Sing sesat lah, sing kafir lah, dan seterusnya. Sing dan sing gendeng dan seterusnya. Jadi Nabi dicaci orang itu diabadikan di dalam Al-Quran. Banyak ayat menceritakan betapa Nabi Muhammad dikatakan gila. Itu diabadikan di dalam Al-Quran.
Lo orang yang mencaci Nabi, memusuhi Nabi itu sudah bagi didulang. Contoh konkret untuk saya dan sampean sebagai umat Islam. Bisa? Setiap hari disuapi nama. Pada saat Nabi menjelang seto, Nabi wasiat sama Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kalau nanti misalnya saya meninggal dunia, lanjutkan apa yang telah saya lakukan. Setiap pagi nyuapi orang kafir Yahudi itu, sekalipun dia membenci aku. Nabi Abu Bakar mengiyai siap, Nabi siap. Saat Nabi Muhammad meninggal, Abu Bakar melanjutkan kegiatan ini, melaksanakan perintah Nabi. Abu Bakar pergi ke pasar. Setelah ketemu Yahudi buta ini, Abu Bakar suapi sebagaimana petunjuk Nabi, tulangan kurma. Disuapi Yahudi ini, dibuang isinya, kurma ditulang. No. Apa kata Yahudi? Orang Yahudi tersebut bilang begini, nak, kamu ini bukan orang yang biasa nyuapi saya setiap hari. Bukan. Abu Bakar kaget. Loh, sampean kok tahu padahal sampean buta? Iya nak, saya tahu. Orang yang biasa menyuapi saya setiap pagi dengan kurma itu tidak pernah menyusahkan nama saya. Kurma yang disuapkan sama saya tidak lagi saya kunyah. Saya tidak perlu lagi ngunyah, saya tidak perlu lagi mamah. Itu saya tinggal nelen. Karena kurma yang didulang, yang disuapkan nama saya ini sudah lembut. Abu Bakar nangis. Masya Allah. Ini Nabi loh mas. Nabi memperlakukan orang yang membenci Nabi sebegitunya. Akhlaknya itu mas. Masya Allah. Lah kemudian saya dan sampean menjadi penerus Nabi. Dikit-dikit marah, dikit-dikit teriak itu nang di dalam. Gak nyambung. Wes, Abu Bakar nangis. Ini orang kafir tanya sama Abu Bakar, wahai anak muda, kemana orang yang biasa nyuapin saya itu? Abu Bakar nangis terseduh-seduh. Dia itu orang baik anak muda. Dia itu orang baik. Dia itu pasti orang baik, bukan sembarang orang. Abu Bakar nangis, bilang sama orang buta tadi, wahai bapak tua, orang yang biasa menyuapi sampian itu sekarang sudah meninggal. Orang buta Yahudi yang membenci Nabi nangis. Masya Allah, saya bersaksi, dia orang baik. Saya bersaksi dosanya pasti diampuni oleh Tuhan. Saya bersaksi bahwa amalnya pasti diterima. Saya bersaksi dia orang baik. Wahai anak muda, siapakah sesungguhnya yang setiap pagi menyuapi saya itu? Abu Bakar semakin nangis. Wahai bapak tua yang menyuapi sampian setiap pagi sebelum saya adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sampian benci, yang selalu sampian maki-maki, nangis dadi wong Yahudi kafir. Loh, ini Nabi. Nangis jadi-jadinya akhirnya minta sama Abu Bakar dibimbing untuk mengikuti agama Muhammad Islam. Begitu loh. Dakwah Nabi menyampaikan Islam dengan cara yang indah, sing didakwahi ora krasa, baru dia menerima Islam sesudah Nabi meninggal. Selembut itu Nabi kepada umatnya. Masya Allah. Benar mas. Jadi kalau kita
menteladani Nabi ya mestinya membawakan Islam yang indah ini dengan cara yang indah. Islam yang rahmatan lil alamin tidak dinodai dengan kebencian, kemarahan, takbir yang mestinya orang mendengarkannya itu menjadi hatinya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, tapi ketika disampaikan oleh orang-orang yang marah, orang yang dengar takut. Takut kepada takbir, takut kepada Islam. Sampai ngamuk, nek wong mbok amuk mbok gepuki karo teriak-teriak takbir ya, yang jadi korban kalimat takbirnya. Yang mestinya menyentuh hati, menggentarkan hati ketika didengarkan kata Allah, tapi malah benci, malah takut. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak boleh kita melakukan kegiatan yang kegiatan tadi menimbulkan permusuhan dan kebencian. Bismillahirrahmanirrahim. Minhum lan iku setengah saking rijal rafidiyuna utawi syiah rafidah ya subuna kang misuwi sapa syiah rafidah Sayyidina Abu Bakrin ing Sayyidina Abu Bakar wa Umar lan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma wa yakrahuna lan padha sengit sapa wong Syiah Rafidhah as-sahabata radhiyallahu anhum ing para sahabat radhiya muga-muga ridho li sapa Allah Gusti Allah anhum saking para sahabat wa yubalighuna lan banget-bangetake sapa Rafidhah hawa ing senengi hawa Sayyidina Ali ing seneng bendoro kita Sayyidina Ali wa ahli baitihi lan ahli baiti Sayyidina Ali ridwanullahi alaihi. Qala dawuh sapa Sayyidina Muhammad. Jadi ada, saya kemarin kan cerita sampai ngingwasu asune dijenengi sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, nek nesu asune disawati. Kenapa? Saking bencinya sama sahabat Nabi. Yang seperti itu ada sudah sejak dari dulu kala. Jadi nek karo sahabat Abu Bakar, Umar itu bencinya ndak karu-karuan. Yang sangat dia cintai adalah Sayyidina Ali dan dzurriyyah. Cinta kepada Sayyidina Ali dan dzurriyyah Nabi ahli bait ini benar, Mas. Kalau salah, cinta kepada Sayyidina Ali dan ahlul bait Nabi bener, wis bener, ndak ono salah. Yang salah adalah ketika kita membenci sahabat Nabi yang lain. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidina Muhammad fi syarhil qamus. Qala ngendika sapa Sayyidina Muhammadin Sayyid Muhammad fi syarhil qamusi ing dalem syarahi al-qamus. Wa ba'dhum lan utawi setengah Rafidhah iku yartaki munggah sapa ba'dhum ilal kufri maring kufur wa zindiqati lan zindiq, tanpa mereka sadari mereka terjebak kepada kekufuran. Cintanya kepada Sayyidina Ali, bencinya kepada sahabat Nabi yang lain ini menghantarkan dia
menjadi kekufuran. Maka dia tidak percaya apa yang diomongkan oleh Abu Bakar, tidak percaya apa yang diomongkan oleh Umar, sekalipun yang disampaikan oleh Abu Bakar tadi adalah benar-benar perkataan Rasulullah. Nah, ini kan sudah masuk kafir gitu. Kan, paham ya? Orang Islam itu wajib percaya kepada Nabi, membenarkan seluruh hadis Nabi. Perkataan, perbuatan Nabi harus kita benarkan. Kita tidak bisa menolak Al-Quran, kita juga tidak bisa menolak hadis. Menolak hadis sama dengan menolak Nabi. Menolak Nabi berarti mengingkari kepada kenabian Muhammad. Mengingkari kenabian Muhammad, maka kita kufur. Paham ya? Alurnya seperti itu. A'adzana muga-muga ngreksa sapa Allah Gusti Allah wal muslimin lan wong Islam kabeh minha saking kufur. Itu hanya Mbah Hasyim Asy'ari, ya muga-muga saya dan sampean selamat dari kekufuran. Sik tak didik. Ya Rasulullah, salamun oh, enggak. Jam berapa? Tuh, aku nonton apa? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'duhum lan utawi setengah Rafidhah iku yartaki ilal kufri. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi hati-hati. Gampang nyalahno wong, menimbulkan kebencian. Orang itu kalau sudah benci, Mas, kita tidak bisa lagi melihat benar dan salah. Orang yang kita benci, apapun yang diomongkan pasti kita anggap salah, sekalipun benar. Orang yang kita benci pasti akan selalu kita nilai jelek, sekalipun dia baik. Maka bahaya, benci itu bahaya. Bencinya para orang Rafidhah kepada Abu Bakar, kepada Umar itu bisa berdampak kepada kekufuran. Demikian halnya ketika misalnya saya dan sampean itu cinta. Cinta itu
menjadikan saya dan sampean orang yang kita cintai mesti benar. Cinta itu menghantarkan saya dan sampean itu buta kepada orang yang kita cintai, pasti dia baik. Dikandani wong gak percaya. Wes gak percaya, pokok sing dicintai itu bener, sing dicintai itu apik, wis mesti ngoten. Makanya kan ada istilah cinta itu buta. Dikandani iku lho sing mbok pacari iku lho, iku tau gendaan karo wong akeh, gak percaya. Gak, aku gak percaya. Areke lho ngomong ambek aku. Selama iki den niku disakiti banyak lelaki. Bae panggang. Aku percaya ambek pacarku, aku percaya. Bismillahirrahmanirrahim namanya cinta. Lah nek wong benci masih diomongno bener ya mbok tolak. Makanya nek seneng yo jangan buta, kalau membenci yo jangan buta. Kalau sampean membenci yo jangan orangnya, nek wonge salah yo salah iku bencinen, tapi orangnya jangan engkau benci, cintai mereka. Kepada orang yang salah kita cintai mereka, sehingga kita datang kepada orang-orang yang salah untuk memberikan petunjuk. Ngene lho rek, aja kaya ngono kuwi iku gak bener gitu. Nah, kalau ada cinta di dalam dada ya insya Allah semuanya selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cintanya kiai kepada sampean dikekno masjid. Sampeyan megahi kuat ruso, sampeyan ndak kehujanan, sampeyan ndak kepanasan. Sing oleh ilmu sampeyan, sing ngaji sampeyan, kiai repot golek ustad untuk ngajar sampean, itu kan cintanya kepada sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa al-Qadhi'iyat Syekh Qadhi'iyat fi Syifa ing dalam kitab Asy-Syifa. An Abdillah bin Mughaffal, saking Abdillah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, qala dawu sapa Abdillah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi, Allah fi ashabi, Allah fi ashabi. Ini Kanjeng Nabi yang dawuh. Allah wa sira ing Allah. Allah wa sira ing Allah. Fi ashabi ing dalem nacat-nacat sahabat ingsun. Dibaleni nama Rasulullah. Allah wa sira ing Allah. Allah wa sira ing Allah fi ashabi ing dalem nacat-nacat sahabat ingsun. Tuh. Maka ndak boleh saya dan sampean mengingkari sahabat Nabi. Itu kan. Nggak boleh. Sing larang sapa? Sing larang Kanjeng Nabi dewi. Bahwa Abu Bakar, bahwa Umar, bahwa Utsman, bahwa Ali. Ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang kredibilitas keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Sanad ilmunya bisa dipertanggungjawabkan bahwa yang dilakukan, yang diucapkan oleh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu tentu derek dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampeyan membenci Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman sahabat ya sama dengan sampeyan membenci Nabi. Sampeyan mengingkari sama sahabat ya. Padha karo sampeyan mengingkari
Nabi. Karena saya dan sampean kenal kepada Nabi tentu melalui jalur sahabat tadi. Maka sampai enak dawuh Allah fi ashabi, Allah fi ashabi. La tattakhidhuhum ojo gawe sira kabeh ing ashabi. Arodon ing cacatan, ing sasaran. Ba'di ing dalem sakwuse ingsun dipertegas dawuh Nabi. La tattakhidhuhum arodon ba'di. Jangan engkau jadikan sahabat-sahabatku sebagai sasaran penghinaan sesudahku. Nih. Faman mongko utawi sapane wong. Iku ahabbahum demen sapa wong ing sahabat, demen sapa wong ing ashabi. Fabi hubbi mongko sebab demene wong ing ashabi ahabbahum demen sapa ingsun ing man. Katakannya Nabi, barang siapa mencintai sahabatku maka iku menjadikan sebab cintaku kepada orang-orang yang mencintai sahabat. Maka bener kerennya orang ahlu sunnah di Indonesia, nek traweh itu selalu disebut nama sahabat. Al-Khalifatul Ula Amirul Mu'minin Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fadla minallahi ta'ala wa ni'mah. Allahumma shalli Muhammad. Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum. Wa man lan utawi sabane wong iku abghadahum sengit sapa man ing ashabi. Fabi bu'dhi mongko sengit sapa ingsun abghadahum ing kaya sengit man ing ashabi. Sebaliknya, kalau saya dan sampeyan benci sama sahabat, maka Nabi juga akan membenci kepada kita. So, ini Nabi yang dawuh. Sama ndak percaya mak saya silahkan, tapi punya kewajiban untuk percaya terhadap apa yang disampaikan kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, aku mek sampean sing wajib percaya sama Nabi. Ya, kalau orang di luar Islam namanya juga orang di luar Islam. Barusan saya itu diskusi sama orang non-Islam. Dikirimi video banyak, video yang sama, tapi dikirim berkali-kali sama saya. Isi video ini adalah menghina Nabi. Isi video ini adalah menghina Al-Quran. Tidak saya tanggepin, Maunya saya pingin saya tanggepin maunya. Makanya dikirim lagi, diskusi lagi, dikirim lagi, diskusi lagi, dikirim lagi, pingin saya komentari. Dan saya mau mengomentari itu susah. Kenapa? Ya sensitif. Karena videonya kebencian, menimbulkan fitnah. Gak dikomentari iku, aku ya seni pingin mengomentari, tak komentari iki sini ngono. Gitu kan. Nah yang seperti itu bagaimana? Yang pertama Mas, orang yang membenci Nabi, orang yang mengatakan bahwa Nabi adalah bohong, orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah palsu dan dusta, ya maka tentu dia bukan orang Islam.
tentu dia adalah orang non-Islam, orang di luar Islam. Gitu kan. Lalu bagaimana? Ya wajar. Awet zaman biyen sampai zaman saiki, sampai zaman nanti terakhir, sampai kiamat teko akan selalu ada orang-orang seperti ini. Cuman saya dan sama sampean dikasih informasi oleh Mbah Hasyim Asy'ari, ngerti yo. Jangan sampai kamu masuk ke sana. Ini pinter-pinter loh Mas. Orang-orang ini pinter-pinter. Jadi kalau dakwah itu pinter. Kalau yang baru-baru belajar Islam bisa sangat terbawa, bisa sangat tertipu, tidak bisa membantah. Misalnya yang sering kita dengar, kemarin saya ceritakan, kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Benar enggak kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis? Benar. Makanya gak oleh ngaji kitab ini, gak oleh. Gak boleh kita ngaji kitab. Apa ngaji kitab? Kenapa ngaji Risalah Ahlussunnah wal Jamaah? Ya kembali kepada Al-Quran Hadis. Wong Nabi bilang kepada kita, taraktu fikum amroini lan tadillu ma in tamassaktum bima kitabullah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua perkara. Kalau engkau berpegang keduanya, maka engkau tidak akan tersesat. Kamu tidak akan sesat selama berpegang keduanya, kitabullah wa sunnati rasulih. Ini kan konkret dawuhnya Kanjeng Nabi. Sapa wonge nyekeli Al-Qur'an hadis, maka dia tidak akan sesat, maka dia pasti selamat. Bener enggak? Bener. Mari ngono wong-wong sing menggunakan hadis ini digunakan untuk menghantam saya dan sampean yang ngaji kitab kuning. Yang bermadhab itu dihantam dengan hadis ini. Wes, Quran hadis. Kurang tak Quran hadis, masih bertambah ijma' karo qiyas. Kurang tak Kanjeng Nabi, kurang bener tak dawuh Kanjeng Nabi. Gak terima tak sampean karo dawuh Kanjeng Nabi, ditinggali Quran dan hadis, mbok tambah ijma' karo qiyas. Jawabmu ya, Bu. Kan bingung, iya ya. Iya ya. Kan ya wis bener Quran karo hadis. Apa tambah ijma' qiyas? Kurang cerdas tak Kanjeng Nabi itu. Sampean goleng Mas ketika dikasih paham seperti itu. Itu kan. Mereka pinter. Gitu loh. Menjauhkan sampean dari guru-guru sampean, menjauhkan dari ulama-ulama sampean, menjauhkan sampean dari kitab-kitab guru-guru sampean. Itu ketika sudah jauh sampean mudah dipengaruhi. Mereka benar omongannya benar, susah sampean bantah. Sebenarnya perkataan itu benar tapi tidak benar. Tidak benarnya gimana? Saya dan sampean semua itu tidak bisa kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis tanpa bimbingan guru, tanpa bimbingan ulama. Maka tidak ada umat Islam di muka bumi ini, yang tidak mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis. Pasti siapapun kita, apa organisasinya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah atau yang lainnya, pasti dia mengikuti Al-Quran, pasti dia mengikuti hadis, pasti dia tidak berani menentang Al-Quran, pasti dia tidak berani menentang hadis. Tapi tentu untuk mempelajari Al-Quran, untuk mempelajari hadis melalui ijma'ul ulama. Makanya sama sinaune kitab kuning. Makanya sama sinaune Mabatil Fikih, Fathul Qorib. Gitu loh. Melalui ijma'ul ulama. Gitu loh. Mereka pinter. Pernah itu di zaman dulu saat sahabat Ali zaman pertempuran dengan Sahabat Muawiyah. Itu kan geger. Terjadi diskusi sengit. Maka orang-orang berkata kepada Ali, "Fahkum bi kitabillah." Wes ngono wis gak usah repot-repot. Hukumono mbek
kitab Gusti Allah. Lah Sayyidina Ali kan pintar. Kitab Al-Qur'an dicekel. Dipukul. Buk. Fadroba al-mushafa biyadih. Ali ini mukul Quran mek tangane. Nek kon pingin takok Al-Qur'an, pingin dihukumi Al-Qur'an, kilo Al-Qur'an. Takok nang gone Al-Qur'an. Sal hadzal mushaf. Takok nang gone Quran. Mereka menjawab apa? Innama huwa warokun. Itu hanya tulisan, itu hanya kertas. Lu ngerti kan? Ngerti Al-Quran itu kertas. Yang menghukumi itu adalah ulamanya. Sumbernya tentu Sayyidina Ali dan para sahabat. Ketika menghukumi sumbernya tentu dari Al-Quran. Paham ya? Mbah Hasyim Asy'ari ketika ngarang kitab ini tentu sumbernya dari hadis. Paham ya? Mana lah? Saya dan sampean kenal Al-Quran, saya dan sampean kenal hadis, ya karena ijma'ul ulama. Karena petunjuknya para ulama. Makanya gampang-gampang terpengaruh. Ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nabi sudah jelas-jelas bilang taraktu fikum amroini. Gitu kan. Wes, kurang ngopo kanjeng Nabi Muhammad. Kalah pinter tak karo gurumu lah mbak tingono bisa. Kowe tambah yo bener. Akhirnya awakmu mulai metu teko pondok tuku Quran terjemah. Lah. Awakmu lali bahwa Quran terjemah itu juga ijma'ul ulama. Sing nerjemahno Al-Quran itu ulama, yang menulis Al-Quran itu ulama. Nabi tidak pernah menerjemahkan Al-Quran, Nabi juga tidak pernah menulis Al-Quran. Sing mbok waca iku tulisannya ulama. Ngerti ya? Maka ijma'ul ulama nek wong NU. Ka ijma' ka iso. Piye carane ka ijma'? Ayo, jawab apa carane? Belajar agama tanpa melalui ijma'ul ulama, carane apa? Kon riyaya meneh kate ru'yah dhewe. Ayo, budal kono nang Tanjung Kodok. Kono gak rombulan awak masih seminggu lho gak rombulan mongko gak duwe keahlian ru'yah. Bulane nang ndi sing didelok endi? Sampai subuh akhirnya ketemu srengenge. Oh, sudah datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata bulannya berubah menjadi matahari setelah siang. Lah. Itu mergo awakmu ndak punya disiplin ilmu hisab. Ijma, ikuti ijma'nya para ulama. Wong duwe ulama. Wis ana sing ahli ru'ya. Awakmu melu-melu. Ora salah sampean melu-melu. Tapi hasil penglihatanmu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ono soklene wong nyuluh kodhok mbok kira bulan. Lho kan kacau kan. Nuwasi laut ono suklene lampune kapal lap-lap. Wah, saya sudah melihat penuh bunder seperti tanggal 15 purnama. Ini saya berani saya disumpah ya memang apapun delok tenang. Tapi sing mbok delok iku dudu bulan, lampune kapal. Bismillah. Awakmu ya sumpah demi Allah, saya telah melihat cahaya bulan dari arah sana. Itu bulan, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Lip ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ahabbahum wa man abghadahum wa man adzahum wa man lan utawi sapane wong iku adzahum larakake sapa man ing ashabi faqat adzani monggo teman-teman larakake sapa wong ing ingsun. Jelas Nabi dawuh wa man adzahum faqat adzani wa man adzani waman lan utawi sapane wong adzani kang larani sapa wong ing ingsun faqat adza mongko temen-temen larani sapa wong Allah ing Gusti Allah.
Orang yang menyakiti sahabatku, dia menyakiti aku. Orang yang menyakiti aku, kata Nabi, dia menyakiti Allah. Wa man lan utawi sapa wong ada kang nglarakake sapa wong Allah ing Gusti Allah yusiku parek meh kecewedek apa ayyakhudahu ing yen to natrapi sapa Allah ing pasti Allah akan menyiksa orang-orang yang menyakiti Allah. Wallahu alam bishawab. Jadi saya dan sampeyan itu wis penak-penak ae melu dawuh ulama. Ulama mana? Ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ulama ahlus sunnah wal jamaah. Saya dan sampeyan punya tanggung jawab besar untuk merawat apa yang ditinggalkan para ulama, untuk merawat apa yang diwariskan para ulama. Apa itu? Banyak hal. Negeri ini ahlus sunnah wal jamaah, nahdlatul ulama dan semuanya, Pancasila dan semuanya adalah tanggung jawab saya dan sampean. Maka jangan sampai ada yang mengganggu itu. Kalau sampai ada yang mengganggu NKRI, sampai ada yang mengganggu Pancasila, ada sampai mengganggu kiai, ada sampai mengganggu Nahdlatul Ulama, ya maka kewajiban saya dan sampean santri untuk pasang badan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi oh Habibullah turnya syafa'atu liqon lihauli minah ya Rabbi fil Mustafa salli wa maqasidana wa ufir lana ya wasi'al karami sallallahu rabbuna ala nuril mu'min ahmadan Mustafa Sayyidi Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli